Pernahkah engkau merasakan hal ini? Tubuhmu berbaring, matamu terpejam, tetapi hatimu tidak ikut tidur. Seakan-akan bagian terdalam dalam dirimu tetap terjaga, memikul sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Orang-orang melihatmu tersenyum, tertawa bersama anak-anakmu, mengobrol ringan dengan tetangga. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di balik senyummu ada badai yang sedang bertempur tanpa suara. Badai itu bernama hutang. Hutang bukan sekadar angka-angka di buku catatan atau di layar ponsel. Hutang adalah detak jantung yang berdentum lebih kencang setiap akhir bulan. Ia adalah beban di pundak yang tidak terlihat. Ia adalah rasa malu yang ingin kau tutup dengan tawa palsu, tetapi tetap menyelinap seperti bayangan yang membuntuti langkahmu. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika engkau harus terlihat baik-baik saja di hadapan orang lain, sementara di dalam dirimu engkau sedang runtuh perlahan. Tak seorang pun tahu bagaimana engkau memaksa dirimu berdiri setiap pagi, menahan sesak yang tidak bisa diceritakan, dan berharap bahwa hari ini mungkin akan lebih baik daripada kemarin. Namun dengarkan ini, dan izinkan kata-kata berikut menenangkan jiwamu seperti angin lembut yang menyentuh hati yang letih. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Tidak satupun air mata yang jatuh tanpa Dia hitung. Tidak satupun beban yang kau pikul tanpa Dia ketahui. Tidak satupun kesempitan yang menimpamu, kecuali Dia juga siapkan jalan keluarnya. Allah berfirman dalam kitab-Nya, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Ayat ini bukan sekadar penghibur. Ia adalah janji, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Jika engkau menemukan kesulitan hari ini, berarti kemudahan juga sedang dipersiapkan. Tidak mungkin terpisah, seperti siang yang mengikuti malam, seperti hujan yang disusul pelangi. Tetapi sebelum kemudahan itu datang, ada satu hal yang harus kita pahami. Seringkali Allah menurunkan kesempitan agar kita kembali memilih jalan pulang menujunya. Banyak orang yang kuat bekerja, tetapi lemah dalam berdoa. Banyak orang yang semangat mengejar dunia, tetapi lupa kepada pemilik dunia. Banyak orang yang percaya pada usahanya, tetapi lupa bahwa usaha hanyalah sebab, sedangkan rezeki datang dari Allah. Sampai suatu hari hidup terhenti, usaha gagal, tabungan menipis, tagihan menumpuk, dan hutang berubah menjadi jerat yang membuat napasmu sempit. Barulah saat itu kita tersadar, selama ini kita terlalu bersandar pada makhluk dan terlalu sedikit bersandar pada Sang Khalik. Allah berfirman, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Perhatikan dua kata kunci itu, jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak terduga. Banyak orang berusaha keras, tetapi tetap tidak menemukan jalan keluar, karena ia hanya mengandalkan tangannya sendiri. Sedangkan yang Allah janjikan jalan keluar adalah orang yang bertakwa, bukan sekadar orang yang bekerja keras. Disinilah pelajaran besar yang sering terlupakan. Hutang bukan akhir, tetapi pintu. Pintu menuju kesadaran, pintu menuju taubat, pintu menuju rezeki yang halal dan berkah. Kadang Allah menutup pintu-pintu dunia agar kita kembali mengetuk pintu langit. Kadang Allah menjauhkan manusia agar kita kembali mendekat kepadanya. Kadang Allah mencabut kekuatan kita agar kita tahu bahwa tidak ada kekuatan kecuali darinya. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung.
Ia berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Burung tidak memiliki gudang makanan, tidak memiliki deposito, tidak memiliki jaminan apapun. Tetapi burung punya ketenangan hati dan keyakinan. Dengan ketenangan itu, ia terbang dengan ringannya dan Allah cukupkan rezekinya. Sedangkan kita memiliki banyak hal, tetapi hati kita gelisah. Terkadang Allah menurunkan hutang agar kita merasakan kembali lembutnya menjadi hamba, agar kita menundukkan kepala yang selama ini terlalu tegak, agar kita merendahkan hati yang selama ini terlalu yakin pada diri sendiri. Hutang adalah bentuk tarbiyah dari Allah. Tarbiyah yang sakit tetapi menyelamatkan. Tarbiyah yang berat tetapi mengangkat derajat. Tarbiyah yang pahit tetapi penuh kasih sayang. Ibn Qayyim al-Jauziyah berkata dalam Madarij Salikin, terkadang Allah menurunkan musibah agar hamba kembali memohon dan merendah kepadanya. Andai Allah tidak menurunkan musibah itu, hamba mungkin tidak akan kembali. Begitulah, Allah merindukan doa-doa yang tidak kita panjatkan selama hidup kita berjalan lancar. Allah merindukan sujud panjang yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Allah merindukan tangis yang datang dari hati yang pecah. Karena ketika hamba menangis di hadapannya, itu bukan kelemahan, tetapi puncak kekuatan spiritual. Mungkin engkau berkata, aku sudah berusaha tapi hutangku tidak selesai-selesai. Aku sudah bekerja keras tetapi tetap tersendat. Aku sudah mencoba segala cara tetapi tetap sulit. Ketahuilah, terkadang bukan hartamu yang harus dibetulkan, bukan pekerjaanmu yang harus ditambah, tetapi hatimu yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Allah tidak melihat kuatnya tanganmu, tetapi lapangnya hatimu. Allah tidak menilai seberapa keras usahamu, tetapi seberapa ikhlas dan bergantungnya engkau kepadanya. Langkah pertama keluar dari hutang bukan mencari uang tambahan, tetapi kembali kepada Allah. Dan kembalinya seorang hamba ada pada beberapa jalan. Taubat nasuha, jalan pertama yang wajib dilalui. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat bukan hanya menyesal, tetapi bertekad tidak mengulangi kesalahan yang membuatmu jatuh ke dalam hutang. Gengsi, gaya hidup, riba, keinginan cepat kaya, terlalu percaya pada manusia. Taubat membuka pintu langit, dan ketika pintu langit terbuka, pintu rezeki pun ikut terbuka. Ibn Qayyim berkata, tidak ada musibah kecuali karena dosa, dan tidak ada yang menghilangkan musibah itu kecuali taubat. Begitulah, Allah merindukan doa-doa yang tidak kita panjatkan selama hidup kita berjalan lancar. Allah merindukan sujud panjang yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Allah merindukan tangis yang datang dari hati yang pecah. Karena ketika hamba menangis di hadapannya, itu bukan kelemahan, tetapi puncak kekuatan spiritual. Istighfar, kunci bertambahnya rezeki. Allah menceritakan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Nuh mengajarkan umatnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan dari langit, memperbanyak harta dan anak-anakmu. Ayat ini sangat jelas. Istighfar sama dengan rezeki. Bukan hanya rezeki materi, tetapi rezeki berupa jalan keluar, ketenangan, kelapangan dada. Salat duha, amalan pembuka rezeki. Dalam hadits qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat di awal siang. Niscaya aku akan mencukupkanmu hingga akhir hari. Dalam keluasan makna, cukup mencakup rezeki yang memadai, ketenangan hati, kemudahan urusan, perlindungan dari kesempitan. Tahajud, waktu ketika doa tidak akan ditolak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, pada sepertiga malam terakhir, Rob kita turun ke langit dunia dan berfirman,
Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Jika engkau tidak punya siapapun untuk bercerita, ditolak keluarga, diabaikan teman, dihina penagih hutang, Allah masih membuka pintunya setiap malam. Tangis seorang hamba pada waktu itu bukan kelemahan, tetapi kekuatan. 5. Tinggalkan riba. Syarat utama mengangkat keberkahan. Allah tidak bermain-main saat membicarakan riba. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Ibnu Katsir menjelaskan, tidak ada dosa yang Allah ancam dengan peperangan kecuali riba. Hidup yang sedang diperangi langit, bagaimana mungkin lapang? Riba mungkin terlihat manis di awal, cepat, mudah, instan, tetapi ia merusak keberkahan, mematikan hati, dan membuat hidup selalu sempit. Harta kecil yang halal terasa ringan dan cukup. Harta besar tetapi haram terasa berat dan menyesakkan. Hijrah dari riba adalah langkah terbesar untuk keluar dari hutang. 6. Sedekah, jalan rahasia yang dijanjikan janji Tuhan. Nabi SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Sedekahlah meski sedikit, karena sedikit yang ikhlas lebih kuat nilainya daripada banyak yang ragu. Sedekah adalah bukti bahwa engkau percaya pada janji Allah lebih daripada janji dunia. Sampai di sini, jika engkau menggabungkan taubat, istighfar, duha, tahajud, meninggalkan riba, sedekah, maka engkau sudah membuka pintu langit. Namun setelah pintu langit terbuka, pintu bumi juga harus kau buka. Karena tawakal bukan berarti diam. Rasulullah SAW bersabda, ikatlah dulu ontamu, kemudian bertawakallah. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, usaha harus berjalan bersamaan dengan doa. Ada beberapa langkah praktis yang tidak boleh dilewati. Catat semua hutang dengan jujur. Jangan menutupinya. Allah mencintai orang yang jujur. Urutkan prioritas. Mana yang paling mendesak, mana yang harus diselesaikan dulu. Negosiasi dengan santun. Sikap lembut melunakkan hati siapapun. Jual barang yang tidak esensial. Lebih baik kehilangan barang daripada kehilangan ketenangan. Cari penghasilan tambahan yang halal. Halal yang kecil lebih berkah daripada haram yang besar. Jangan menambah hutang untuk menutup hutang. Jangan menggali lubang untuk menutup lubang lain. Hutang bisa menjadi penjara atau jembatan. Hutang memang berat. Ia bisa membuatmu merasa tidak berguna, merasa sendiri, merasa kalah. Tetapi, hutang juga bisa menjadi jalan pulang. Jalan untuk kembali kepada Allah dengan lebih lembut, lebih tulus, dan lebih jujur. Allah tidak melihat siapa engkau hari ini. Allah melihat bagaimana engkau kembali kepadanya. Jika engkau menempuh jalan spiritual ini, taubat, istighfar, tahajud, duha, sedekah, meninggalkan riba, dan engkau menempuh ikhtiar duniawi, mencatat hutang, menyusun langkah, bekerja keras, memulai dari kecil, maka janji Allah akan berlaku. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Cukup bukan berarti kaya melimpah, tetapi cukup berarti engkau tidak kekurangan lagi, engkau tidak tercekik lagi, engkau bisa tidur dengan tenang, dan pintu rezeki terbuka luas. Hutang hanyalah episode, bukan akhir cerita. Dan ingat, bahkan malam yang paling gelap pun
tidak diciptakan untuk menakutkan, tetapi agar bintang bisa terlihat. Semoga Allah melapangkan hidupmu, menenangkan hatimu, dan melunaskan semua hutangmu dengan cara yang paling indah. Amin. Ya Rabbal Alamin.